Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sampun buka nggih, Bang ya. Apa dereng buka mek takjil tok. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, al-hadirun wal hadirat ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah salat Isya dan salat tarawih sekaligus salat witir yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini Allah masih takdirkan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat terus melaksanakan dan menunaikan seluruh estafet ibadah kita di dalam bulan Ramadan tahun ini, baik ibadah-ibadah yang sunnah, terlebih juga ibadah-ibadah yang wajib. Kita memohon kepada Allah semoga setiap ibadah yang kita tunaikan tidak saja di bulan Ramadan, tapi bahkan sampai seluruh amal soleh yang kita tunaikan sepanjang kehidupan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya dapat memperberat timbangan amalan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana disampaikan tadi bahwa tema ceramah tarawih kita pada malam hari ini adalah tentang maksiat penduduk negeri. Sebelumnya saya ingin sampaikan, kalau sudah bermaksiat itu merupakan indikator ketidakberimanan seseorang. Okay. Kenapa? Karena Nabi Dawud teng setunggal hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu berzina pada saat dia berzina dia sedang tidak beriman. Wala yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min, dan tidaklah seseorang itu mencuri pada saat dia mencuri dia sedang tidak beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min, dan tidaklah seseorang itu minum minuman keras pada saat dia sedang minum dia sedang tidak beriman. Hadis ini sebagai indikator bahwa kemaksiatan itu sebagai bukti ketidakberimanan seseorang. Artinya kalau pas maksiat itu dianggap tidak beriman karena Allah dianggap tidak ada, sehingga seseorang berani berbuat maksiat. Ya lek gak mati, pas zino mati kafir gitu, kira-kira kasarnya begitu Pak. Lek gak mati saged tobat, mari zino gak mati masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah bisa bertobat. Mencuri juga begitu ya. Pas nyolong mati, itu sakit mati kafir menurut Allah, okay? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini indikator, saya sampaikan, indikator ketidakberimanan seseorang. Masih untung kalau dia masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Nah, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya kalau kita melihat ada beberapa sebab kenapa manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat maksiat. Ya, menurut sementara ulama, sebab yang pertama karena umumnya manusia itu hanya mengejar kenikmatan sesaat. Kalau orang sudah cara pandangnya itu kenikmatan sesaat, ya apapun akan dia lakukan. Ya, sehingga tidak memikir iki oleh, tak oleh, iki halal, tak haram, tidak mikir lagi. Pokok enak, gitu ya. Pokok seneng, pokoknya sesuai dengan harapan dia. Jadi saya istilahkan hanya mengejar kesenangan sesaat. Jadi sudah tidak ada lagi halal haram. Yang kedua, adanya peluang dan kesempatan atau peluang dan pengaruh lingkungan.
Kadang-kadang orang nggak mau bermaksiat tapi ada dukungan, ada kesempatan dan apa namanya pengaruh lingkungan. Dalam sebuah instansi misalkan ada 10 orang pegawai, ya, 1 orang baik, 9 orang tidak baik, 9 orang bermaksiat, 1 orang tidak bermaksiat. Ini yang 1 pasti dikalahkan sama yang 9. Walaupun yang 9 buruk. Ini yang saya istilahkan maksiat secara berjamaah. Kalau sebuah institusi enggak apa-apa, tapi kalau sebuah negeri, sak negara ini ahli maksiat kabeh, ini yang repot, Pak. Hancur nih nanti negara ini. Ya. Saking banyaknya seolah-olah biasa. Kata orang zaman sekarang kalau enggak nyuap gak iso lapo-lapo. Kudu nyuap. Kan gak iso, ya. Orang jujur nggak dagang lek gak mbujuki gak iso, harus maksiat. Oleh apa kon jujur dari pedagang? Gak oleh apa-apa, batimu piro gitu. Akhirnya ya terpaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, asline mboten kersa ngoten-ngoten niku. Ya. Karena pengaruh luar, akhirnya dia harus bermaksiat. Jadi saking seringnya wis kaya-kaya gono apa-apa wis biasa gitu. Padahal sudah tahu bobot dosanya seperti itu. 3, okay. Boleh jadi disebabkan karena ringannya sanksi hukum. Kalau sanksi hukum Islam kan berat ya, jangan hukum Islam berat, ya, radikal, keras hukumannya. Nah, terus diringankan, ringan. Padahal hukum Islam itu disyariatkan supaya apa? Supaya memberikan efek jera. Kalau enggak sanksinya berat, ya wis terus ngono terus, orang akan berpotensi untuk terus bermaksiat. 4, ya, disebabkan karena kurangnya seseorang dalam memahami kesadaran akhirat. Jadi bagi dirinya orientasinya hanya dunia, tidak ada kesadaran ukhrawi. Kalau orang berpikir akhirat, meskipun ada peluang, ada pengaruh dari lingkungan, tapi kalau akhiratnya kuat, ya udah, dia berpikir masa depan. Jadi kalau kita dalam akidah itu masa depan tidak hanya masa depan dunia. Umumnya orang berpikir masa depan dunia, dari dokter, dari jaksa, dari polisi, dari hakim, ya. Tapi nggak tahu caranya jadi polisi, jadi pejabat, caranya bagaimana nggak peduli. Pokoknya aku kudu dari polisi, dari pejabat, oke? Dados nopo mawon sesuai dengan kehendaknya. Hanya orientasi dunia, jadi akhirnya akhirat gak penting. Ya, kesadaran ukhrawinya berkurang di situ. Itu sebab yang keempat. Boleh jadi seperti itu menurut sementara ulama. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah lemah dan kurangnya keimanan seseorang, sehingga mendorong dia untuk berbuat dosa dan bermaksiat, sehingga berani. Ya, kenapa orang berani bermaksiat? Karena lemahnya iman. Tadi saya sampaikan di awal, indikator lemahnya keimanan seseorang, sehingga dia berani berbuat maksiat. Ma'asyiral muslimin, yang repot itu kalau kemudian kemaksiatan itu sudah dianggap biasa, bukan sesuatu yang luar biasa, dosa besar juga sudah biasa, dan itu dilakukan oleh banyak orang secara berjamaah. Maka hilanglah bentuk-bentuk kesadaran itu. Jadi sudah dianggap biasa. Jadi seolah-olah dosa itu sudah enggak ada, bukan dosa lagi gitu intinya. Karena saking banyaknya orang melakukan. Ya. Yang langka sekarang yang baik-baik. Yang langka orang yang baik. Seperti dulu disampaikan Nabi, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil quraba. Islam itu pertama kali datang dianggap sebagai sebuah ajaran yang aneh, asing. Iki ajaran agama. Ketika mayoritas orang penyembah berhala, ada satu agama datang, Islam, menyembah Tuhan yang tidak nampak Tuhannya. Padahal selama itu Tuhannya nampak berhala. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada', kata Nabi. Dan suatu saat Islam itu akan menjadi suatu agama yang aneh. Ajaran Islam jadi sesuatu yang aneh, sebagai sebuah keterasingan bagi banyak penduduk. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Orang ngaji saiki aneh, wong terawih aneh.
Sing gak aneh iku sing mlaku-mlaku nang plaza, nang mall itu sing rame ngoten-ngoten niku. Maksiat sing rame, tapi sing sepi masjid. Teng masjid aneh. Itu namanya saya istilahkan wasayaudu ghariban kama bada, dan suatu saat Islam itu akan dianggap sebagai suatu amalan yang aneh karena saking sedikitnya. Fatuba lil ghuraba, ini kalimat terakhirnya Nabi yang penting ini ya. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, kata Nabi. Walaupun kita tidak banyak yang terawih, yang banyak orang-orang yang ke plaza dan mall saat ini, softnya terawih semakin maju, yang bermaksiat sedikit, yang banyak orang bermaksiat, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh itu. Ma'asyiral muslimin, terakhir yang ingin saya sampaikan, mari kita renungkan satu firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jika sekata Allah, jika sekiranya ada suatu penduduk negeri yang mana penduduk negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, janji Allah bagi penduduk negeri yang benar-benar iman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami bukakan seluas-luasnya keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu, tetapi kebanyakan manusia itu berdusta. Yang terjadi bermaksiat, berbuat dosa. Sudah dijanjikan sama Allah, dibukakan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Tapi ada di terusan ayatnya itu Allah menyampaikan walakin kazzabu, manusia itu kebanyakan bohong imannya. Tidak sungguh-sungguh dalam keimanan, senang bermaksiat, katanya iman kepada Allah, tapi suka bermaksiat. Padahal indikasi maksiat itu tidak bersama dengan orang tidak beriman. Kalau belum sempat taubat, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan kami timpakan kepada mereka siksa dengan sebab apa yang sudah mereka perbuat sendiri. Demikian yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menggugah kita untuk meminimalisir perbuatan dosa dan maksiat. Jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat dengan kesadaran. Kalau khilaf tidak apa-apa, Pak. Tapi lek khilaf ojo terus-terus. Khilaf kok terus? Khilaf itu sekali-kali. Lek khilaf diterusno terus itu gak khilaf itu nantang Gusti Allah namanya. Oke, oleh karena itu kita doakan negeri kita sebagai negeri yang tercinta, negeri yang baldatun thayyibatun ghafur, penduduknya baik-baik, ya ahli ketaatan, ahli Quran, ahli ibadah, bukan termasuk orang-orang yang ahli maksiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa memberikan pencerahan dan kebaikan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.